Sobat BPS, bagaimana tes kompetensinya? Susah atau gampang? Nah, hari ini Kak Ebi mau membagikan beberapa soal ya dengan pembahasan tes kompetensi statistik 2024. Semoga saja soal yang Kak Ebi bagikan ini membantu kalian agar mendapat bayangan bagaimana sih contoh soal dari tes kompetensi BPS 2024. Di sini ada tes matematika, tes analogi, dan tes logikanya. Kita langsung ke soal yang pertama saja ya. Nah, umur ayah 56 tahun. Umur kakak selisih 3 windu dari umur ayah. Berapa tahun umur kakak? Nah, itu contoh soal. Kira-kira kalau kayak gini gimana ngerjainnya? Pusing atau enggak? Pusing kali ya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Jadi umur ayah adalah 56. Umur kakak selisih 3 windu dari umur ayah. Untuk menghitung umur kakak, kita dapat menggunakan informasi bahwa satu windu sama dengan 8 tahun. Dengan demikian, 3 windu adalah 3 kali 8, 24. Jadi, 56 umur ayah dikurang 24. Berarti umur kakak adalah 32 tahun. Gampang ya, kalau kita tahu caranya. Soal berikutnya, jarak kota Jogja ke Wonosari yaitu 80 kilo. Pada peta jaraknya 4 cm, maka skala peta tersebut adalah... Ini bingung ya jawabnya gimana ya. Kita langsung aja ke pembahasan ya. Nah, jadi kan skala peta dapat dihitung dengan rumus jarak sebenarnya dibagi jarak pada peta. Dengan menggunakan informasi yang diberikan, kita dapat menghitung skala peta, yaitu kan tadi kan jaraknya 80 kilo ya. Nih, jaraknya 80 kilo. Jarak pada peta tuh 4 cm. Jadi, jarak sebenarnya 80 kilo dibagi 4 cm itu sama dengan 20 km per cm. Ya, jadi skala peta itu 20 km per cm. Kalau misalnya pilihan ganda kalian itu ada 1:20, 1:200, 1:20.000, karena 20 km ke cm itu berarti berapa? 2 juta ya. Jadi 1:2 juta. 1:2 juta gitu, nggak pakai kilometer lagi, nggak pakai lagi sentimeter gitu pokoknya ya. Nah, lanjut nih, diketahui jarak titik A dan B pada peta 8 cm. Jika skala dalam peta tersebut 1:10.000, maka jarak sebenarnya adalah gimana nih jawabannya? Nah, gini ya. Ini tadi soal, untuk menghitung jarak kita dapat menggunakan rumus jarak sebenarnya sama dengan jarak di peta dikali skala. Dalam hal ini jarak sebenar dari titik A ke titik B adalah 8 cm kali 10.000 sama dengan 80.000 cm. Karena pertanyaannya itu tergantung mau meter atau centimeter. Kalau pilihan gandanya centimeter, maka kalian jawabnya adalah 80.000. Kalau diameter, maka jawabannya adalah 800 ya. Lanjut ya. Nah, ini langsung ada jawabannya. Hasil dari 1036 bagi 37 tambah 2 itu 30. Jadi 1036 kalian bagi dulu 37 baru ditambah 2. Karena kali bagi didahulukan dulu baru dijumlahkan ya. Pakai kalkulator mah gampang. Kan boleh sambil pakai kalkulator ya. Soal yang berikutnya nih. Pak Tono berbelanja dengan menggunakan mobil yang memiliki daya angkutnya 750 kilo. Pak Tono membeli 3 kuintal gula dan 7 karung beras yang masing-masing beratnya 50 kilo. Berapa maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya? Nah, ini tuh pelajaran zaman SD ya. Jadi tuh sebenarnya gampang-gampang susah. Langsung ya ke pembahasan nih. Ini soal ya, jadi kalian gini, 3 kuintal gula sama dengan 300 kilo, ya kan? Sedangkan 7 karung beras masing-masing beratnya 50 kilo, sama dengan 7 kali 5, jadi 7 kali 5, 350 kilo. Jadi berat total gula dan beras yang telah dibeli adalah 300 kilo tambah 350 sama dengan 650. Karena daya angkut mobil hanya 750, maka berat maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya adalah 750 dikurang 650 kilo, jadi 100 kilo. Kayak gitu. Lanjut soal berikutnya ya. Dewa memiliki tabungan sebesar 5.500.000. Ia ingin membeli tabungan tersebut untuk beli Chromebook seharga 3,5 juta. Saat membeli, Dewa mendapat diskon 10%. Dewa juga menggunakan tabungannya untuk membeli sepeda seharga 1.200.000. Sisa tabungan Dewa berapa nih? Gampang ini mah. Langsung ke pembahasan ya.
Nah, di sini ya. Jadi kan si Dewa nih dapat diskon 10%. Jadi dari 3,5 juta dikali 10% kan, jadi dia cukup bayar 3.150. 3.150 tambah 1.200 itu kan jadi 4.350. Nah, duit tabungannya kan 5.500. Jadi tinggal 5.500 dikurang 4.350, sisa tabungannya ini belum diganti ya. Sisa tabungannya 1.150. Ini yang benar ya. Sorry ya. Nih. Oke, nah ini ada juga deret aritmatika. Deret ini juga kita harus pintar ya untuk menelaah apa sih namanya? Sudah angka ini 1 tambah 2 3 harusnya, tapi di sini 4 tambah 2 di sini harusnya kan 6 tapi 7 ya kan. Jadi kalau kita melihat polanya, ini kan 1 tambah 2 3 tambah 1 4 tambah 2 6 tambah 1 7. Kemudian 7 tambah 4 ini berapa? 7 tambah 7 tambah 4 11. Pas ya? Bingung ya? Kok bisa sama gitu ya? Oke, kita langsung ke pembahasan aja deh. Nah, aduh ini agak rempong ya. Jadi dari aritmatika ini kita dapat mencari pola penambahan antar angka. Misalnya nih selisih 1 dan 2 kan 1, 2 dan 4 2, 4 dan 7 3, 7 dan 11 4 ya. Jadi dapat dilihat selisihnya itu 1 2 3 4, berarti 5 dong. Jadi 11 tambah 5 16. Nah, jadi 16-nya ditambah 6, jadi 22. Jadi pilihannya untuk pilihan yang ini yang kosong ini adalah 16. Kayak gitu, ya. Gampang kan? Gampang dong. Soal yang berikutnya nih. Panjang bayangan sebuah tiang yang tingginya 3 meter adalah 12 meter. Pada saat yang sama, panjang bayangan sebuah pohon adalah 30. Tinggi pohon sebenarnya adalah, udah kayak ujian tes CPNS ya nggak sih soalnya? Ya, oke. Nah, jadi jawabannya di sini kalian bisa lihat. Kita tahu bahwa perbandingan antara tinggi dan panjang bayangan dari tiang itu kan 3:12 nih ya. 3:12. Dapat disederhanakan menjadi 1:4. Jadi 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4, 1:4. Nah, kemudian panjang bayang pohon tuh 30. Kita ingin mencari tinggi pohon sebenarnya. Jika panjang bayangan adalah 4 kali tinggi yang sebenarnya ya, sesuai dengan perbandingan yang diperoleh ini tadi kan 1:4. Nih, terus kita bisa menghitung tinggi pohon dengan membagi panjang bayangan pohon 30 dengan faktor pembanding panjang bayangan dan tinggi, yaitu 4. Jadi 30 bagi 4 dapat deh 7,5 meter tinggi yang sebenarnya pohon itu. Begitu ya. Cukup jelas? Semoga jelas. Kemudian ada berapa sisi balok? Ini mah gampang. Kalian ingat aja balok. Jadi sebuah balok adalah bangunan ruang, ada 3 dimensi nih yang memiliki 6 sisi. Dalam bentuk paling umum, balok memiliki 3 pasang sisi yang sejajar yang masing-masing berbentuk persegi panjang. Jadi secara total dia punya 6 sisi ya. Jadi 4 sisi persegi panjang, 2 sisi persegi yang berhadapan ya. Oke. Ya, ini soal terakhir ya. Nanti aku bikin soal lagi deh. Semoga kalian terbantu ya sama soal-soal yang aku bikin. Soal yang terakhir, seorang pekerja dapat mengecat 10 patung dalam waktu setengah hari. Setengah hari ya guys. Berapakah pekerja yang dibutuhkan untuk mengecat patung dalam 1 hari? Nih, jangan terkecoh ya, setengah hari. Ya Allah, terkecoh ya. Jangan sampai terkecoh. Langsung ke jawaban. Ya, jika seorang pekerja dapat mengecat 10 patung dalam setengah hari, maka dalam sehari setara dengan 2 kali lipat waktu setengah hari. Jadi mengecat 20 patung, 2 kali 10. Jika kita ingin mengecat 100 patung dalam sehari dan satu pekerja bisa mengecat 20 patung, kita dapat menggunakan proporsi untuk mencari berapa banyak pekerja ya. Jadi tinggal 100 patung bagi 20 aja udah dapat 5 pekerja deh. Gampang kan? Oke, ini soal terakhir, semoga membantu teman-teman yang akan tes uji kompetensi di statistik. Ya, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum.